Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Fajri Mubarok. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 statistik. Sebelum itu, apa itu statistik? Menurut Moore tahun 1992, statistik adalah ilmu matematika tetapi bukan cabang matematika dan muncul sebagai suatu ilmu yang disiplin. Statistik memiliki karakteristik cara berpikir yang lebih mendasar dengan metode tertentu. Menurut Sutjana tahun 2005, statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, menganalisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisan yang dilakukan. Dan menurut Sudijono tahun 2009, statistik merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan secara matematik atas dasar kumpulan data statistik. Di sini juga ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data dalam suatu penelitian. Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang meringkas, menyajikan, dan mendeskripsikan data dalam bentuk yang mudah dibaca sehingga memberikan informasi tersebut lebih lengkap. Jadi di sini statistik deskriptif itu dia mendeskripsikan data yang lebih lengkap agar yang baca itu lebih cepat memahami itu. Dan juga sampel dan populasi. Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang juga dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain, yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi atau data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Begitu juga ada sampel di sini. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang teliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Di sini juga ada contoh sampel dan populasi ya. Jadi populasi itu keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel itu sebagian objek. Tapi dari sampel ini kita dapat menghasilkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Ada juga skala pengukuran. Di sini skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasi variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Skala pengukuran ada terbagi menjadi 4. Pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang banyak lemah atau rendah. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama predikat. Yang kedua ada ordinal. Skala ini, dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan juga menunjukkan urutan dan tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Berikut ada juga skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, dengan ditambah karakteristik lain yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dan terakhir ada skala rasio. Adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval.
ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Sini juga ada penjelasan dari skala nominal ordinal interval rasio. Jadi nominal ke rasio itu secara bertahap untuk pengambilan penelitian itu, soal mendata suatu penelitian. Jadi nggak bisa langsung ke nominal, langsung ke rasio, tapi ada tahap-tahapannya. Nah, kesimpulannya, dengan adanya statistik telah banyak membantu banyak orang dan kemudahan dalam menentukan pengambilan keputusan, data, dan informasi yang dapat terkadang bisa dijadikan sumber penghasilan karena setiap orang, perusahaan, pemerintahan, dan organisasi selalu membutuhkan pasokan data terbaru dan terakurat untuk menerapkan strategi-strategi mereka. Sini mempelajari ilmu statistik juga mempunyai banyak manfaatnya karena ilmu ini adalah penerapan ilmu dasar sebagai sebuah metode yang dapat digunakan perorangan atau suatu kelompok. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.